Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya masuk ke dalam sebuah grup dengan embel-embel belajar Alkitab. Dan ternyata di grup itu banyak orang-orang yang mengutip ayat sembarangan dan mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah. Salah satunya Lukas 18 ayat 18-19 yang akan kita bahas dalam episode ini. Namun, orang Kristen yang ada di dalam grup itu sama saja. Mereka tidak menjawab dengan cara yang tepat, melainkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Kiapedia. Dalam Lukas pasal 18 ayat 18-19 dituliskan sebagai berikut. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kisah ini juga terdapat dalam Matius 19 ayat 16-26 dan Markus 10 ayat 17-27. Perbedaannya, Matius menyebutnya sebagai orang muda yang kaya. Markus menyebutnya orang kaya yang berlari-lari sambil berlutut di hadapan Yesus. Dan hanya Lukas saja yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa orang ini adalah seorang muda yang terpandang dan juga kaya. Sekaligus ia juga adalah seorang pemimpin. Kata tuan atau guru yang dipakai oleh orang muda ini merupakan sebutan biasa bagi seorang rabi Yahudi, dan hal itu terhitung sangat terhormat. Ahli Taurat suka dipanggil rabi, tetapi menurut Matius 23 ayat 8, murid Yesus dilarang berbuat demikian karena hanya satu rabi mereka, yaitu Kristus, dan muridnya disebut saudara. Itu sebabnya Yesus tidak masalah ketika orang muda tersebut memanggilnya rabi. Namun, yang menjadi permasalahannya ialah ketika orang muda itu memanggil Yesus guru yang baik. Apa yang salah dengan pernyataan ini? Sehingga Yesus menjawab orang muda itu, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Apakah ayat ini bukti kalau Yesus menyangkal dirinya bahwa dia bukanlah Tuhan? Mari lihat lebih lagi. Pertanyaan ini diberikan kepada orang itu sebab Yesus tahu bahwa orang ini tidak memandang Yesus sebagai Allah. Ia hanya melihat Yesus sebagai guru yang baik karena menuruti hukum-hukum agama seperti yang dia perbuat. Tetapi Yesus baik bukan karena dia melakukan hukum-hukum agama, sekalipun memang Yesus melakukannya, tetapi Yesus disebut baik karena dia adalah Allah. Di sini terlihat jelas bahwa standar kebaikan Allah bukanlah standar kebaikan manusia yang dilihat oleh mata. Apa buktinya? Buktinya ketika Yesus menguji kebaikan standar manusia itu untuk menjual seluruh hartanya dan mengikuti Yesus, ternyata dia gagal. Bagi manusia itu adalah perbuatan baik. Namun bagi Allah, hal yang baik adalah menuruti perintah Allah. Jelaslah bahwa standar kebaikan Allah jauh lebih tinggi dan luas dibandingkan standar kebaikan usaha-usaha agama manusia. Yesus menolak jika kebaikannya yang menciptakan langit dan bumi, menyerahkan nyawanya demi semua manusia, hanya dipahami sebatas kebaikan melakukan hal-hal agamawi. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan bukan manusia biasa yang hanya diperhitungkan sebagai guru sama seperti lainnya. Frasa tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja juga berarti bahwa memang tidak ada satupun manusia yang baik 100%. Setiap perbuatan baik kita biasanya disertai dengan motivasi yang salah, seperti yang tertulis dalam Yesaya 64 ayat 6. "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin." Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang mendukung hal ini.
Dengan demikian, Yesus berkata benar bahwa hanya Allah lah yang baik. Dan dialah Yesus, Allah yang baik tersebut, yang berbicara dengan orang muda tersebut. Jika Bapak Ibu menyukai video ini, jangan lupa di like, komen, dan share agar lebih banyak lagi orang yang diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.